Pertanyaan pertama, Ustaz, apabila di zaman dahulu ketika saya belum belajar sunnah, saya waktu kecil suka mengambil barang-barang om dan teman-teman. Saya bingung dan takut kelak akan hisab, tapi saya bingung juga kalau minta maaf ke om karena malu. Kasihan orang tua saya, bagaimana permasalahan ini? Ustaz, bila ada barang orang di kita dulu pinjam, tapi saya sudah tidak tahu orangnya di mana, harus bagaimana? Tidak ada kata-kata malu, saudaraku. Dalam kebenaran tidak ada kata-kata malu. Antum kalau mau selamat hisab hari kiamat tidak ada solusi lain. Kalau punya dosa dengan Allah Azza wa Jalla, taubat nasuha. Zina, itu kan, tidak sholat, tidak puasa. Apa yang disuruh bayar, kayak puasa disuruh qadha. Kalau sholat cukup bertaubat kepada Allah SWT. Zina bertaubat kepada Allah SWT, gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia tidak bisa. Taubat kepada Allah dan harus mengembalikan haknya dia. Nggak bisa, tidak ada konsekuensi lain. Kalau enggak berarti masih ada haknya tergantung. Jangan malu, sampaikan apa adanya. Maaf om, saya mau duduk sebentar, bisa saya ngomong? Jadi berdua sama omnya duduk baik-baik. Saya sekarang sudah ikut pengajian. Tadi subhanallah yang saya bilang itu judul, iya inilah aku sekarang. Yang saya mau bahas masalah tobat itu berhubungan dengan masalah seperti ini. Jadi bilang, saya memang dulu salah, belum tahu, saya sekarang ikut pengajian dan saya dulu pernah mengambil barang om yang ini. Saya siap konsekuensinya untuk mengembalikan. Tapi ada yang sudah saya pakai, ada yang sudah saya makan. Kalau om halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, maka saya diprediksikan berapa, saya coba ganti. Dan ini bukan berarti saya menyebutkan untuk membuka aib saya, bukan. Saya bicara dengan om karena saya takut kepada Allah. Tidak ada masalah. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa membunuh seorang Kipti, sebenarnya tidak sengaja Nabi Musa alaihissalam ya, memukulnya sehingga mati orang Kipti itu. Lalu Fir'aun mengejar Musa alaihissalam. Musa lari menyelamatkan diri, pergi ke Madian. Madian ini sebuah wilayah cukup jauh dari Mesir. Ada Nabi Shu'aib di sana. Lalu Musa alaihissalam menikah dengan anak Nabi Shu'aib 10 tahun di sana. Waktu kembali ke Mesir, la ilaha illallah. Baik. Waktu kembali dari sana, Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kau ini udah membunuh, udah buat masalah, dulu pernah besar di tempat saya, sekarang tiba-tiba mau ngaku nabi. Musa alaihissalam mengatakan, benar, saya memang pernah melakukannya, tapi saya datang sekarang sebagai orang yang berbeda, diberikan wahyu oleh Allah. Bukan aib itu. Kalau orang pernah berbuat salah mengatakan itu, jadi bukan aib. Kalau antum mau selamat di akhirat, itu konsekuensi perbuatan, tidak bisa tidak. Karena berhubungan dengan haknya dia, gitu kan? Kembalikan. Kalau dia halalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya harus, ya. Kita bagaimana caranya mengembalikan? Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Mengenai luqata atau barang temuan, banyak di antara teman-teman atau masyarakat ketika menemukan uang yang bisa dibilang tidak bernominal, yang banyak di sekitar masjid, berijtihad untuk memasukkan di kotak amal masjid. Bagaimana hukum ijtihad itu? Enggak perlu ijtihad ini. Ini enggak butuh ijtihad. Nggak usah antum sentuh, jangan disentuh. Maksudnya di kota amal, pas antum masukin, antum pergi 5 menit, pemiliknya datang mau cari duitnya, gimana? Nggak ada urusannya. Menemukan barang jangan disentuh, selesai. Nggak usah disentuh. Kecuali ada satu pendapat ulama, kalau antum bertanggung jawab, kayak misalnya ada tamu datang ke rumah antum, tertinggal HP-nya, antum pemilik rumah, antum simpanin, itu lain. Ini kita bicara luqata, ini sesuatu benda ditemukan di tempat umum. Atau mungkin di masjid, ada pengurus masjid, memang dia pengurusnya. Kalau ada seperti ini, panggil pengurus marbot masjid, Pak, ini ada yang uang jatuh tuh, dia bertanggung jawab, gitu kan. Sebagai pemilik tempat, atau dia bertanggung jawab, itu lain. Jadi orang kalau datang nanya nanti, gitu. Ada nggak duit tertinggal, ada HP tertinggal nggak? Maka yang bertanggung jawab marbot masjid, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau antum tidak ada hubungannya sama sekali, lewat di sebuah tempat benda jatuh, tiba-tiba mau berijtihad, nggak perlu sama sekali. Jadi jangan ditinggalkan. Bagaimana dengan meminta harta barang peninggalan almarhum ayah? Jika yang disimpan ayah kita yang disimpan oleh ibu, sedangkan saudara kandung kita tidak tahu, apa hukumnya? Haram. Untuk apa antum minta barang peninggalan? Kalau yang dimaksud adalah warisan hak antum, maka nggak masalah. Tapi warisan ini harus dibagi, karena orang kalau mati harus dijalankan segera, memandikan, mengurus jenazah dan menguburkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, membayar utang-utangnya. Yang ketiga, menjalankan wasiatnya. Yang keempat, membagi warisannya.
Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi warisan. Kalau yang antum minta hak antum, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau hak ayah memang yang mungkin sudah diberikan kepada ibu sebagai hadiah atau hibah, nggak boleh, nggak ada hak di situ. Atau memang itu harta warisan yang belum dibagi, masih utuh, lalu antum minta sebagai modal tanpa sepengetahuan saudara, ini nggak boleh, nggak sama sekali, nggak bisa. Sama masuk dalam bab berkhianat, nggak boleh, itu haknya saudara antum, tidak boleh sama sekali kita ambil. Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya nggak usah pamit gitu kan. Ada orang begini nih sengaja melatih istrinya jadi kurang ajar sama dia. Nggak perlu. Kenapa? Antum berikan haknya dia, ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum, gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, si istri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Dia mau bantu keluarganya kah? Masa harus pamit dulu? Enggak gitu. Kecuali memang uang itu dari kita suami berikan kepada istri, kemudian ada lebihnya, uang bulanan ada lebihnya, dia pamit sampaikan, itu lain. Atau modal kita berikan, atau mungkin istri antum yang punya modal dalam satu usaha, antum laporin, tidak ada masalah. Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini enggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami, jelas enggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah oh kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras, kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas, gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istri, semua gaji dikasih istrinya, dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaiki, nggak boleh, ya. Jelas ya? Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Nggak bisa setengah-setengah. Bolehkah amil zakat mengambil dana zakat untuk membiayai dirinya sendiri hingga tingkat doktor atau S3? Kenapa ini? Ini aneh-aneh juga nih. Kenapa harus mengambil gitu? Nggak boleh akhi. Amil zakat dia kembali ke masalah dia ini instansi atau individu. Kita rincikan dulu. Kalau dia instansi, maka amil zakat secara global semua masuk di situ. Pengelola yayasannya, pegawai-pegawainya masuk dalam total amil zakat. Boleh dibagi, boleh diberikan gaji, boleh dibiayai, misalnya dipakai untuk biaya listriknya, biaya airnya, itu semua dibolehkan, tapi dari 1/8 harta. Kalau secara individu, dia memang mengelola zakat keluarganya, zakat teman-temannya, dan dia memang orang tahu dia amil zakat, memang dia yang kumpulin, kemudian dia ambil 1/8 hak dia, memang di situ, itu lain, Allahu alam, itu yang saya tahu. Tapi kalau dari zakat yang dikumpulin itu tidak boleh, zakat yang dikumpulin tidak boleh dia gunakan, ya. Apalagi untuk tingkat sekolah seperti ini nggak masuk, karena zakat itu digunakan untuk orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang terlilit utang, gitu kan. Kalau antum untuk S3 ini untuk apa gitu? S3 itu sudah sangat tinggi, gitu kan. Allahu alam, yang saya tahu tidak perlu. Bolehkah mengikuti undian berhadiah suatu produk apabila memang kita biasa menggunakan produk tersebut sehari-hari, tidak dikhususkan membeli karena ingin mengikuti undian? Boleh, kalau memang seperti itu keadaannya, ya. Antum belanja di sebuah toko itu memiliki promo, kalau beli 100.000 dapat sabun, atau beli ini dapat ini, gitu kan. Sementara memang antum butuh produk itu, memang dasarnya beli untuk beli produk itu, bukan kejar hadiahnya, itu boleh. Tapi kalau ngejar hadiah undian sehingga akhirnya produk itu numpuk, tidak diperlukan, atau mungkin sudah mau expire pun dipaksakan, ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Apa yang harus kita lakukan atas harta yang kita miliki tapi tidak jelas halal atau haramnya? Hadiah, menang undian, ya. Tentu lebih baik disedekahkan, Allahu alam, terutama untuk fasilitas umum. Ya, ini yang saya ketahui pendapat ulama yang kurang lebih mayoritasnya di situ, ya. Si fulan menjadi penanggung jawab penerima sedekah atau infak untuk Palestina. Awalnya dia berniat menyumbang 1 juta. Sudah terkumpul total 100 juta. Total sudah terhitung olehnya tapi belum disampaikan ke jamaah totalnya dan belum dikirim. Sesaat akan diumumkan dan dikirim. Si fulan
tadi mendapati keperluan mendadak dan mengambil atau mengurangi infaknya 500.000. Dia ambil lalu diumumkan bahwa terkumpul 99.500.000 dan jumlah itu dikirim ke Palestina. Bagaimana hukum terhadap si fulan? Haram, haram, nggak boleh. Kembalikan tuh 500.000. Nggak ada hak antum di situ. Ini bukan zakat, ini bantuan untuk Palestina, saudaraku. Gimana caranya antum mau kasih orang susah di sana, antum masih ambil 500.000? Kerja ya akhi, jual nasi uduk, angkat batu, apa saja. Kenapa harus ambil dari sumbangan itu? Terlebih lagi antum tadlis nih. Tadlis itu membalik fakta, gitu kan? Sudah jelas 100.000 yang masuk, antum tidak iklanin 100.000, 99.500.000. Jadi memang itu kelihatan diambil. Nggak boleh. Ini namanya tadlis, ya, penipuan. Nggak boleh. Kalau antum iklanin ini 100.000, 100 juta terkumpul, saya akan kirim 99.500.000 untuk saya gunakan transportasi saya. Itu lain. Orang yang nyumbang tahu, dengar, lain. Tidak ada tadlis, tidak ada penipuan. Mereka ridho, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau enggak, saudaraku, jangan, bahaya sekali ini. Jangan antum masuk ke pintu itu, ya. Karena ini sumbangan untuk saudara kita yang lagi susah, yang lagi menderita, terus antum sempat mengambil situ, tuh nggak bisa. Ini terbuka pintu, semua sumbangan akan habis tuh, nggak bakal sampai ke orang gitu. Dan ini ada tadlis, teman, ya, harus ditinggalkan, tidak boleh, dibayar kembali, serahkan ke Palestina. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum, ya, kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu, selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan? Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram. Maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ, teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini, teman-teman. Yang paling pertama, tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram, teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang, kata ulama, yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini, ya. Apapun yang haram, ada syubhat antum tinggalkan. Jangan sampai masalah ini, jangan sampai masalah, gitu kan. Jadi semestinya lebih hati-hati, Allahu alam. Kalau masalah sedekah, Allah, kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain, misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol, tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu, semuanya halal, sabun apa segala, dan ada supermarket besar tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal. Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih, ya, dari dia kerja 30 hari itu gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen secara persentase produk yang ada di supermarket itu, misalnya 5%-nya produk haram, 5% dari total produk, 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum, sedekahin, jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya, gitu kan, itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Bagaimana bertobat dari dosa mengambil dari yang bukan haknya?
Tentu saja kembalikan hak itu, tobat kepada Allah, kembalikan hak. Saya sudah jelaskan tadi, apapun produk orang lain, materi, semua dikembalikan. Bahkan kalau ada nama baiknya orang yang kita pernah rusak, perbaiki nama baik itu. Jika kita masih banyak dosa besar, terus kita berjihad lalu meninggal, apakah terhitung mati syahid? Mati syahid tentunya ya. Kalau orang masih ada dosa besar, pernah berzina, pernah riba, kalau berhubungan dengan dosa kepada Allah Azza wa Jal, dia berjihad, semua diampuni dosanya. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, tidak. Jadi misalnya kita masih punya utang, maka nggak diampuni sama Allah utang itu sampai dibayar. Kalau bergantung haknya manusia, gitu kan? Pernah menggibah, itu kan syaratnya harus minta maaf. Maka dosa-dosa yang lain insya Allah dibersihkan oleh Allah SWT dan diterima mati syahidnya. Tapi khusus orang yang berkhianat harta rampasan perang, ini tidak diterima syahadanya. Tadi sebagaimana dalil menjelaskan masalah itu. Bolehkah kita tamak terhadap harta halal? Boleh sekali, nggak ada masalah. Sudah kaya, punya miliaran, masih mau lebih kaya, buka usaha, tidak ada masalah. Tamak terhadap rahmat Allah itu perintah agama. Bolehkah saya sudah sehat minta tambah sehat? Bolehkah saya pintar minta tambah pintar? Boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Saya nggak bilang loh Pak ya. Katanya boleh minta tambah istri. Udah mulai panas rupanya ini. Bagaimana hukumnya jika kita memberi zakat atau sedekah ke panti asuhan yang pengelolanya adalah yayasan yang non muslim walaupun anaknya ada juga yang Islam? Jangan. Tidak usah kasih sedekah non muslim gitu. Yayasan begini jangan. Banyak yayasan Islam, masya Allah antri. Gitu kan. Kenapa nggak kasih orang muslim? Kalau kita memberi sedekah secara individual kepada non muslim, ada tetangga non muslim miskin, kita kasih bantuan boleh, nggak ada masalah. Boleh kita berikan sedekah kepada mereka. Nabi SAW pernah memberikan kambing kepada orang musyrik yang tinggal di belakang Gunung Uhud, akhirnya masuk Islam kan gitu. Jadi boleh memberikan sedekah kepada non muslim. Tapi kalau lembaga pengelolaan itu nggak boleh. Walaupun ada anak yatimnya orang muslim, kenapa kita nggak kasih langsung saja? Banyak kan orang-orang muslim, apalagi di Indonesia alhamdulillah mayoritas muslim. Bagaimana jika tidak ikhlas dalam berzakat? Apakah tetap harus zakat atau tidak? Kenapa tidak ikhlas nih? Siapa yang kasih antum nafas? Siapa yang kasih antum mata? Yang kasih antum telinga? Yang kasih antum ilmu, otak bisa belajar? Terus kemudian Allah minta 2,5%, itu pun 1 tahun plus kalau mencapai 85 gram emas. Terus tidak ikhlas? La ilaha illallah ya. Harus ikhlas saudara, tetap keluar zakat yang gitu. Gak bisa kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Abu Daud hadis sahih, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal soleh kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan? Kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus keluarkan zakat? Tetap harus keluar. Ikhlas gak ikhlas? Kalau tidak berarti jadi utang tuh. Karena zakat adalah rukun Islam, gitu kan? Gak bisa. Di sini saya hanya sharing saja Ustaz untuk jamaah yang masih bekerja di institusi ribawi atau haram lainnya, tidak perlu takut untuk resign demi Allah, karena saya membuktikan sendiri keluar dari bank dan resign dari perusahaan non Islami. Sekarang saya punya usaha sendiri dan mendapatkan hasil dan waktu yang lebih berkah. Jazakallah khair, berbagi. Ini sudah ada kesaksian nih, gitu kan? Sebenarnya tanpa penyampaian akh ini juga, jazakallah khair, tentu saja sudah jelas harus kita sebagai orang muslim yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah lembaga perbankan konvensional lebih baik ditutup karena riba dosanya lebih besar dari perzinahan? Tentu saja. Sama dengan antum tanya, apakah lembaga perzinahan harus tutup? Sama. Apa bedanya riba sama zina? Hah? Dua-dua dosa besar kan? Nah, iya. Cuma karena sekarang besar-besaran, banyak pegawai, banyak yang pakai jasanya, jadi akhirnya seakan-akan itu bukan kesalahan. Nggak bisa, riba haram, nggak bisa diganti, kan gitu. Nggak bisa, harus berhenti, ganti. Nggak bisa enggak. Bagaimana hukumnya berzakat melalui perantara bank konvensional? Sama aja. Kenapa harus bank konvensional, saudara? Kenapa harus terlibat di situ? Tarik zakat kepada tetangga orang miskin. Alhamdulillah di Indonesia banyak sumber nih, banyak. Saya subhanallah kalau pagi setiap hari naik motor keluar kendaraan ke pengajian, tidak pernah saya jalan nggak ketemu dengan orang susah. Ada saja.
yang mengutin sampah, yang lagi jalan, ada orang tua sekali pakai tongkat, banyak. Bodoh kita kalau kita mau hitung mungkin banyak. Kalau antum mau bawa berapa juta pun habis tuh disedekahin. Kenapa harus melalui lembaga haram nih? Banyak sekali. Ya. Terkait zakat, bagaimana hukumnya Indonesia menerapkan pajak bukan zakat, dan bagaimana hukumnya jika negara punya hutang-hutang tidak sanggup membayarnya? Siapakah yang harus bertanggung jawab, pemerintah atau rakyat? Tentu saja idealnya adalah zakat, dan zakat itu sebenarnya kalau dimaksimalin akan sangat luar biasa efeknya. Cuman kita mungkin belum melihat ke arah situ ya. Semestinya zakat itulah yang dikumpulkan oleh pemerintah, kemudian zakat itu dikelola dari kaum muslimin. Itu akan lebih efektif dan bukan pajak, karena pajak tidak ada pintu celah, tidak ada celah syar'inya dibolehkan gitu kan. Maka sebaiknya memang yang dikelola adalah zakat itu sendiri. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Siapa yang bertanggung jawab utang-utang pemerintah yang telah membuat utang itu? Siapa yang utang itu? Pada saat dia sedang bertugas, ya dia tanggung jawab. Kan itu. Waktu dia menjabat jadi presiden, jadi menteri, jadi siapa, dia utang ya dia tanggung jawab. Dia siapa suruh dia utang, gitu kan? Tidak mungkin, rakyat apa dosanya? Apa salahnya kita coba? Nggak ada salahnya rakyat. Kok bisa rakyat yang disalahin gitu? Ya salah sendiri dia membuka pintu itu dia harus selesaikan. Dia harus bisa. Tidak, dia minta maaf ke masyarakat. Saya sudah membuka begini, akhirnya orang semua harus bayar, ya itu konsekuensinya. Bagaimana cara bertobat dari mencuri harta zakat? Dengan mengembalikan, taubat kepada Allah SWT dan mengembalikan harta itu. Bagaimana hukumnya memutar harta zakat menjadi investasi di suatu instansi, lalu setelah itu zakat tersebut baru dibayarkan? Bagaimana hukumnya harta yang dihasilkan dari perputaran zakat? Apakah boleh dimanfaatkan? Yang saya tahu Allah alam, yang lepas dari syubhat yang boleh diputar adalah harta dari 1/8 dari zakat milik amil zakat. Karena tuh tadi kalau punya lembaga zakat kan ditarik tuh ya, 1/8 buat amil zakat. Misal terkumpul banyak 10 miliar misalnya, dibagi 8, 1/8-nya masuk kepada lembaga amil zakat. Itu antum mau investasikan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau umumnya dana zakat diinvestasikan dulu baru dibagi, ini bagaimana kalau bangkrut? Siapa yang mau tanggung jawab? Kan gitu, nggak mungkin. Allah alam, yang saya tahu tidak boleh. Yang boleh adalah memang haknya amil zakat, haknya amil zakat. Apakah benar Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah ba'dal asr? Apakah pemilik budak dikenakan zakat atas budak yang dimilikinya? Enggak, kalau budak tidak ada zakatnya tentunya, karena tidak pernah disebutkan dalam dalil. Kalau apakah Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah asr, ini Allahu alam. Saya pribadi tidak pernah menemukan dalil secara khusus ya, tetapi ada memang hadis-hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW pernah berdiri selepas asar dan sholat, tetapi itu adalah sholat ba'diyah duhur ya, yang tertinggal yang beliau lupa. Allahu alam. Jadi dalil yang lebih kuat tentang Nabi SAW tidak pernah bahkan melarang sholat habis subuh dan habis asar. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Bagaimana cara bertobat dari dosa riya? Apakah pahala ibadah kita yang hilang karena riya bisa kita dapatkan kembali setelah bertobat dan menyesali perbuatan riya tersebut? Allahu a'lam. Kalau kita sudah riya dari awal, setahu saya itu perbuatan dosa besar. Apakah itu bisa kembali pahalanya? Allahu a'lam. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau seseorang itu bertaubat nasuha, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ada orang-orang memang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Allahu a'lam ini dosa yang mana gitu kan. Tapi ini memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuman kalau riya atau kita khususkan ibadah tertentu, sholat yang pernah saya riya atau sedekah ini bisa nggak diganti jadi pahala kembali? Allahu a'lam. Umumnya sudah hancur kan gitu, sudah habis. Maka kita tidak tahu ya, apakah memang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menerima dari dia kembali digantikan, itu saya tidak tahu. Bagaimana pendapat tentang orang yang misal bersedekah menjual motornya untuk berharap Allah bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih seperti mobil atau bahkan rumah? Apakah itu berdosa? Apakah ini termasuk orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam surah Hud ayat 15-16? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan akhirat kecuali neraka. Saya tidak tahu ini kenapa dia menjual motornya untuk disedekahkan.
Terus kira-kira dia punya transportasi nggak? Untuk apa dia sedekahkan motor itu gitu? Kita harus lihat dulu ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau tidak ada sebab, tidak ada sesuatu, dia hanya mau bersedekah secara umum, sementara kendaraan itu dibutuhkan buat dia untuk keluarganya, maka ini anjuran ulama untuk tidak bersedekah dengan motor itu. Nah, tidak ada sesuatu yang mendesak, tapi lagi dikumandangkan jihad, butuh sumbangan gitu. Ada banjir, ada sesuatu memang yang tidak bisa kalau kita nggak sedekah, karena terbuka peluang besar. Nah itu jual. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi pada saat dipanggil oleh Nabi SAW jihad, mereka akhirnya menarik semuanya apa yang mereka milikin gitu kan. Tapi kalau sedekah secara umum tidak tahu dan tidak jelas arahnya kita mau sedekah kemana, cuman berharap nanti kalau saya sedekahkan ini kepada fakir miskin misalnya yang saya temuin, maka Allah gantiin saya mobil. Allahu alam, ini yang saya tahu ulama menganjurkan untuk jangan, kecuali memang dia bersedekah pun tanpa dengan motor itu, bisa dengan doa, bisa dengan sedekah sekecil apapun, Allah SWT berikan dia mobil, bukan mustahil gitu kan, bukan mustahil. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisinya memang mendesak seperti kasus jihad, ada memang hal-hal yang membutuhkan kaum muslimin dibantu, ada orang miskin yang memang betul-betul depan mata kita lagi sakit parah, atau ada kerabat kita dan tidak ada lagi dana, ada teman dekat lagi mau dioperasi, kalau enggak dia akan mati misalnya gitu kan, lalu kita jual apa yang kita miliki dari mobil, dari motor, itu insya Allah akan ada nilainya sendiri, akan ada nilai pahalanya itu kalau tidak salah ada kejadian di Saudi beberapa waktu lalu, saya baru ingat. Jadi ada seseorang, saya dikirimkan beritanya oleh teman saya dari Jeddah, semoga Allah jaga beliau, sahabat dekat saya, dan dia menceritakan ada satu kota, saya juga lupa kota apa itu di Saudi, tapi kisah nyata terjadi baru ini saja. Ada seseorang rupanya bersahabat, kemudian temannya itu meninggal dunia dan punya utang. Waktu disampaikan kepada kerabatnya, karena dia tahu temannya ini berutang, disampaikan kepada anak istrinya tidak mau tahu karena nggak ada bukti katanya. Tapi temannya bilang, saya saksikan loh, memang orang ini punya utang, teman saya bayarin. Mereka tidak mau, mereka lebih terpikir membagi warisan. Ringkas cerita, orang ini tiba-tiba berpikir, dia merenung malam, bagaimana nih hukumnya? Saya tahu teman saya ini punya utang, kerabatnya nggak ada yang mau bayar, padahal uangnya ada, yang ditinggal warisan ada, gitu kan? Cuma dia tidak sempat bayar, meninggal dunia. Maka karena kerabatnya tidak ada yang mau bayar, dia bilang, di dalam kisah ini dikatakan dia pun berijtihad, dia mengambil hartanya yang dia miliki, kalau tidak salah itu hari mobil, dijual sama dia mobilnya, kemudian mobil itu dijadikan duit lalu dilunasi utangnya, dilunasi utang temannya ini, dengan berharap temannya supaya tidak punya masalah gitu kan. Maka dibayarkanlah utang tersebut, Ringkas cerita teman-teman sekalian, waktu dia bayar utang, dengan hikmah Allah, kerabatnya rupanya pemilik piutang ini punya banyak kenalan. Lalu dia cerita kalau si fulan itu baik sekali, si fulan itu telah membayarkan utang temannya, dan ini juga rupanya pemilik piutang tahu kalau orang ini, mereka punya hubungan semuanya, tahu kalau orang ini sebenarnya lagi tidak punya apa-apa, dan itu mobil dia satu-satunya. Waktu dicerita sama teman-temannya, ternyata teman-temannya pemilik piutang ini orang-orang kaya gitu kan. Lalu mereka pun menghadiahkan mobil baru kepada orang itu ya. Dan pada saat itu dia pun orang ini didatangi, ada yang satu menghadiahkan mobil, yang satu menghadiahkan sebuah kios, yang satu mengirimkan produk-produk untuk isi kiosnya. Dalam kisah itu pokoknya tiba-tiba menjadi kaya raya dia. Nah ini kondisional memang ya, kondisinya karena temannya memang betul-betul terdesak. Nah makanya saya bilang tadi, kalau ada sasaran berbeda, kalau nggak ada sasaran ini mungkin lebih baik jangan, terlebih lagi kalau antum memang membutuhkannya. Jika seseorang yang kehilangan barang misalnya uang, tapi bagaimana jika seorang yang kehilangan barang misalnya uang, tapi dia mengikhlaskan uang tersebut, kemudian ada yang menemukan uang itu. Jika orang yang menemukan uang tersebut menggunakannya, apakah Allah SWT tetap mengadab orang tersebut? Iya, innamal a'malu binniyat. Saya kasih contoh gini. Para ulama fikih memberikan gambaran, kalau ada orang laki-laki fasik, buruk misalnya, maksiat kepada Allah, dia lihat satu perempuan lewat nih, dia niat menzinai perempuan itu, memerkosa perempuan itu, lalu disergaplah perempuan tersebut, lalu diperkosa sama dia. Ternyata setelah dia perkosa, terlihat itu wajah istrinya. Misal, yang dia perkosa tadi ternyata istrinya sendiri. Dosakah dia? Siapa yang punya jawaban? Dosa zina, padahal itu istrinya sendiri, karena tadi niatnya zina. Bayangin. Faham hukumnya? Begitu memahaminya.
Jadi dia niatnya bagaimana nih? Padahal itu istri sendiri loh, tapi sudah niat zina dari awal, maka tetap dosa zina. Allahu alam, seperti itulah. Jadi sama orang ini ya, kalau dia, saya kehilangan uang, saya ikhlasin. Orang yang mencuri uang itu tetap dapat dosa, walaupun saya ikhlaskan. Saya dapat pahala ikhlasnya, tapi dia tetap dapat hukuman karena curiannya. Pada pertemuan sebelumnya tentang menuduh wanita baik-baik berzina, bagaimana nasib Abdullah bin Abi Salul, si munafik, ketika Rasulullah SAW tahu bahwa dia yang menuduh Aisyah? Apakah dihukum rajam? Tidak tentunya, tapi dicambuk 80 jerah. Semua yang membuat fitnah, kedustaan, hukumnya dalam Islam dicambuk 80 jerah. Jadi Abdullah bin Abi Salul pun dicambuk 80 jerah. Semuanya yang terlibat pada saat itu, banyak yang terlibat ya. Mungkin ada waktu itu dicambuk puluhan orang yang kena dalam fitnah itu. Tapi saya tidak hafal semua namanya, tapi Abdullah bin Salul salah satunya dicambuk pada saat itu. Bagaimana ini, karena satu kertas ya, jadi saya bacakan walaupun ada di luar tema. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika selesai azan maghrib dan isya, adakah waktu jeda untuk sholat sunnah sebelum iqamah atau langsung iqamah setelah azan? Setahu saya ada sholat sunnahnya, setahu saya. Bahkan sabda Nabi SAW jelaskan gitu, antara azan dan iqamah maghrib, kata Nabi SAW, maka seseorang sholatlah ya. Siapa yang mau 3 kali Nabi SAW ulang-ulangi. Saya sering melihat ceramah Ustaz di YouTube dan saya sangat respect ya dengan semua ceramah Pak Ustaz. Kemudian saya berniat untuk memperlihatkan ceramah Pak Ustaz ke teman-teman atau saudara saya, tetapi tanggapan mereka bahwa ceramah Pak Ustaz seperti seorang Muhammadiyah dan saya dilarang keras untuk mengikutinya. Tapi saya mengelak dengan tuduhan tersebut dan saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Muhammadiyah dan kenapa saya tidak boleh mengikuti. Apakah Muhammad itu menyimpang Pak Ustaz? Kenapa bisa ada perbedaan seperti itu ya? Muhammadiyah nama lembaga sama dengan Nahdlatul Ulama gitu kan. Indonesia ada Al-Irsyad, ada banyak lembaga-lembaga gitu kan. Ini lembaga teman-teman sekalian, ini sebuah kendaraan, bukan target. Kalau kita sudah menjadikan lembaga-lembaga ini sebagai agama, maka akan jadi seperti itu. Kesannya ada aliran-aliran, dan ini tidak benar. Tidak ada aliran dalam Islam. Agama kita cuma satu, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu, kiblat kita satu, semuanya jelas sasarannya, gitu kan. Wahyu juga jelas, mana yang ayat, mana yang hadis Nabi SAW, dan hadis-hadis pun yang palsu sudah dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Kalau masalah kasus ada yang mengatakan pengajian ini mirip Muhammadiyah atau pengajian seperti apalah dituduh, sebenarnya teman-teman Anda diberikan akal. Ya, antum sekarang hadir sini punya akal fikiran, punya hati nurani. Dari awal ceramah kita sampai akhir, ada sesuatu yang buruk antum dapatkan? Hah? Ada sesuatu yang buruk? Cuma satu orang yang jawab nih. Atau ada ilmu, ada tambahan iman? Ya, kan kita bisa memilih itu. Kalau antum mau ikutin perkataan orang teman-teman sekalian, tidak ada ilmu yang antum bisa terima, kan gitu. Dan di majelis ilmu yang sebenarnya, kalau antum mau tahu majelis ilmu yang sebenarnya, dan ini subhanallah turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang ulama-ulama kita di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Kita kalau duduk dari awal teman-teman, dari awal bicara sampai akhir ilmu semua. Manfaat, kita pulang padat otak kita ini dengan ilmu, dan kita pun jadi berubah lebih baik. Itu majelis ilmu. Kalau antum datang majelis ilmu ngomongnya ngelantur, cuman tahu ketawa-ketawa, cuman tahu dongeng-dongeng, cuman tahu pendapat saya, enggak usah hadiri. Memang begitu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Antum kan punya hati nurani. Kalau orang bicara apapun, antum sendiri yang tentukan. Oh ya, ini saya tahu ini benar. Udah, orang mau bicara apa, jangan usah dengar. Karena semua syaitan itu teman-teman, kata Allah, inna syaitana yanzigu bainahum. Syaitan itu nazak itu kalau ada celah di batu atau celah di buah sedikit retak, sedikit bisa masuk di situ ulat, itu namanya nazak, dia bisa masuk ke situ. Syaitan itu masuk di segala lini, gitu kan. Kalau antum sudah multazim nih, sudah mulai masuk pengajian, sudah mulai pelihara jenggot, sudah mulai ikuti pengajian, sudah mulai lisannya sudah ngomongin, oh Allah berfirman, loh itu ustadz ini bicara masalah ini. Syaitan nggak bisa goda antum berzina, susah. Benteng antum di zina kuat. Benteng antum di riba jadi sudah mulai kuat, sudah mulai ada tameng. Di mana? Di fitnah, di ghibah. Antum lemah di situ. Makanya dimasukin di majelis ilmu tuh fitnah dan ghibah luar biasa itu. Enggak kenal, enggak apa main fitnah sembarangan. Ini dosa yang bisa terbuka. Syaitan masuk
kecela di mana antum lemah di situ. Kan itu. Ada orang rajin sholat nggak bisa diganggu, nggak bisa tinggalin sholat. Setan sudah putus asa di situ. Tapi dia lemah di lawan jenis misalnya. Setan buat dia lemah. Dia bisa pacaran, bisa zina. Itulah digerogotin sama syaitan. Gitu kan? Dan orang mukmin jeli, tidak boleh ada yang luput ini, tidak boleh ada yang lolos. Setan bisa menggoda. Setiap dia lemah di satu titik, dia perdalam ilmu di situ, supaya akhirnya dia tidak bisa didapatkan celah kelemahannya. Allahu a'lam. Jadi antum punya hati nurani, saudaraku, lihat, ikuti hati nuraninya, lihat majelis ilmunya. Kalau bermanfaat, jangan pedulikan perkataan orang. Karena sekarang banyak ikhwan dan akhwat begitu ya. Sedikit dengar tentang ini, oh sudah tinggalin pengajiannya, ini tinggalin pengajiannya. Yang kebodohan, dia sendiri yang kerugi gitu kan. Untuk apa kita ikutin perkataan orang? Nilai sendiri, dengar baik-baik. Oh iya nih, perkataannya benar, ya sudah. Kalau salah nih, benar di orangnya salah, ya sudah jangan ikutin, kan gitu. Boleh nggak kita menjauh dari teman yang membuat kita nggak nyaman? Udah dicoba untuk memahami, tapi tiap berteman dengan fulana merasa tidak nyaman karena apa ini? Feeling tersebut memiliki mungkin dia kali ya memiliki sifat yang jelek dan saya kurang nyaman. Pernah saya beritahu tapi fulana marah. Bolehkah saya menjauh? Apakah kalau menjauh itu memutuskan ukhuwah? Ini sebenarnya saya tarik mungkin ya, kalau ke tema kita sama dengan berteman dengan orang-orang yang melakukan pengkhianatan atau perbuatan-perbuatan yang salah, punya sifat buruk. Dianjurkan boleh menjauh, malah dianjurkan menjauh dari orang yang sudah punya sifat buruk dan kita sudah nasihatin, ternyata tidak mau juga, ya sudah jangan teman. Dan gampang menilai teman itu teman-teman sekalian, gampang sekali. Pertama antum kenalan sama dia, lihat apa yang dia cerita, apa yang sering diceritakan sama dia, pasti ada kebiasaan. Kalau baru berteman sudah menceritain tentang aib suaminya, aib istrinya, aib teman-temannya, maka jangan dijadikan teman dari awal. Karena dia baru kenalan saya sama kita, pembukaannya itu, gitu kan? Berarti satu waktu dia akan menggibah kita juga, kan gitu. Begitu berteman, ngomongannya masalah diskotik, masalah zina, masalah minuman keras, masalah ini. Nah ini berarti sudah tahu dari awal, jangan jadikan teman. Boleh dijauhi, malah dianjurkan jauhi, gitu kan? Tapi dari awal ketemu, kemudian ngomongannya semua yang baik-baik, santun-santun, tanya pernah pengajian di mana, gitu kan? Sudah tahu belum hadis ini, sudah tahu belum ada ayat ini, ada cerita saya terima orang soleh itu seperti ini. Nah, itu sahabat, jadikan teman. Jadi boleh kita menjauhi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang jelas menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala.